Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bolehkah ibu hamil menyusui? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, nah sesuai judulnya yaitu bolehkah ibu hamil menyusui? Nah biasanya kan ada ibu yang usia bayinya itu ya masih menyusu lah, anaknya masih menyusu, kemudian hamil kembali. Nah biasanya ada orang tua yang merasa khawatir apakah itu boleh atau sebenarnya berbahaya untuk kehamilannya. Nah di sini kita akan bahas, makanya simak terus sampai selesai. Sebenarnya menyusui pada saat atau dalam kondisi hamil itu tidak masalah. Tapi biasanya ibu hamil itu akan merasakan gejala-gejala yang nanti akan saya sebutkan. Nah, diantaranya adalah pertama, munculnya kontraksi ringan. Jadi biasanya ibu yang menyusui dengan kondisi hamil biasanya akan merasakan kontraksi ringan. Karena hormon oksitosin yang dibutuhkan pada saat menyusui itu berdampak pada kontraksi. Nah, kalau misalnya kehamilannya sehat, maka kontraksi ringan yang dirasakan itu tidak berdampak pada janinnya, tidak akan membahayakan. Kemudian, hal yang kedua adalah perubahan ASI. Jadi biasanya ASI itu berubah menjadi kolostrum. Nah, kolostrum ini rasanya itu tidak seperti ASI yang biasanya, sehingga anak biasanya akan enggan lagi untuk menyusu, karena ini ASI yang menjadi kolostrum ini rasanya berubah menjadi asin. Kemudian, hal yang ketiga adalah produksi ASI menurun. Jadi, pada saat menyusui kemudian juga dalam kondisi hamil, itu akan mempengaruhi produksi ASI sehingga jumlah ASI yang keluar itu tidak sebanyak yang sebelumnya. Jadi, biasanya anak yang masih menyusui ini merasa masih lapar, selalu lapar atau merasa kurang karena jumlah ASI-nya yang sudah tidak banyak. Hal selanjutnya adalah penurunan berat badan. Jadi, ibu hamil biasanya kan mengalami mual muntah atau morning sickness. Nah, pada saat ibu mengalami hal itu, mual muntah, di sisi lain ibu yang menyusu juga harus makan banyak nutrisi untuk mencukupi kebutuhan bayinya atau kebutuhan anaknya masih butuh asupan ASI. Nah, sementara untuk ibu yang hamil, apalagi yang malas untuk makan di saat hamil, tapi harus juga makan banyak karena harus menyusu. Nah, di situ. Jadi, kalau misalnya kurang mengkonsumsi makanan, kemudian akan mempengaruhi ASI-nya. ASI-nya juga akan sedikit produksinya karena kurang makan, karena juga mual muntah yang dialami. Hal selanjutnya adalah munculnya tonjolan atau benjolan pada payudara. Jadi, hormon kehamilan itu bisa memicu terjadinya benjolan yang terjadi pada payudara. Nah, benjolan ini bisa berupa kista, di mana benjolan ini juga disebut dengan galaktokel. Sebenarnya, hingga saat ini belum ada penelitian yang menyatakan atau menunjukkan bahwa ibu yang menyusui dalam kondisi hamil atau ibu dalam kondisi hamil yang menyusui itu mengalami keguguran. Tapi biasanya dokter akan menganjurkan untuk tidak lagi melanjutkan menyusui untuk ibu yang mengalami kondisi-kondisi tertentu, misalnya saja memiliki resiko melahirkan secara prematur, ibu yang hamilnya kembar atau gemeli, kemudian juga ibu yang memiliki resiko atau riwayat keguguran. Dan juga untuk ibu yang selalu merasakan kontraksi pada saat menyusui. Jadi, sebaiknya untuk moms yang memiliki resiko seperti yang tadi itu, sebaiknya menyusuinya itu dihentikan. Dan untuk moms yang hamil dan juga menyusui itu sebaiknya rajin konsultasi, rajin periksakan kehamilan, dan juga harus makan yang banyak, rajin makan makanan yang bergizi, makanan berserat, makanan tinggi protein,
untuk memperlancar produksi ASI-nya dan juga untuk mencegah terjadinya anemia. Jadi untuk moms sebaiknya konsultasikan dulu apabila merasa kram atau selalu merasakan kontraksi pada saat anaknya menyusu, bayinya menyusu, itu sebaiknya dikonsultasikan. Jadi mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Dan untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram serta inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Serta kalau misalnya juga ada moms yang ingin menyarankan apa saja yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk moms semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.